Kalau kayak gini loh. Ya udah, gini aja deh. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Oke, kalau begitu. Ya sudah, kalau begitu. Kita langsung aja deh. Aku share screen. Udah ya, kelihatan ya share screen-nya ya. Oke. Sini Terebiga Arimas. Nah, di sini kita membahas bagian Arimas ya. Ada, ya nggak sih Minah? Ada untuk benda apa kalau Benda. kalau Arimas? Benda. Iya, benda mati, ya kan? Iya. Kalau dia untuk benda mati itu dia pakainya Arimas Minasang. Jadi kalau dia pakai partikel ini itu di rumah Di ada rumah. televisi kah? Gitu ngerti gak? Jadi kayak ada apa di rumah gitu kan. Nani ga Uci nih nani ga Arimas kah? Di rumah ada apa kan gitu. Nah, ini di Uci ya, di rumah ruangan-ruangannya yang paling sering adalah Daidokoro ya kan. Di rumah kalau nggak ada Daidokoro ya warui banget nggak sih? Gitu. Terus habis itu ada Ima. Apa Ima? Ruang tamu. Ruang tamu, living room gitu kalau di bahasa Inggris ya. Itu apa? Ruang tengah gitu kan. Itu Ima. Terus di sini ada Hea ya. Hea itu artinya ruangan. Ruangan untuk pribadi. Beda ya sama Shih Tzu ya. Kalau Shih Tzu kan kayak misalnya Kyoshitsu, ya enggak? Kaigi Shih Tzu. Tuh. Jadi kalau di sini Shih Tzu-nya si pakai si ya. Shih Tzu-nya itu sebenarnya ruangan juga, cuma bukan ruangan pribadi. Kalau dia Hea doang itu baru ruangan pribadi. Oke, aman? Sampai sini? Beres Dan kah? Oke. Jadi Daidokoro, Ima, Hea, komputer, terebi, ya. Dia nggak ada televisi, tapi adanya terebi, nggak ada telenya, ya. Le-nya nggak ada L di situ, adanya re, gitu. Eakong, ya, air conditioner AC, Rajikase, ada Rajikase, ada radio, Dore Demo I. Jadi yang mana aja boleh. Oke, itu untuk Raji Kase. Terus Tsugi Reizouko. Kalian jangan lihat di situ subtitlenya, tapi lihat di situ apa ya dibilangnya hiragananya. Reizouko gitu. Reizouko apa? Reizouko kulkas. Mm-mm. Reizouko itu artinya adalah kulkas. Jadi eh dari Deska, sebentar. Ini ada yang masuk nih. Oke. Ya. Reizouko terus ada Senpuki. Senpuki itu apa? Senpuki minasang? kipas angin. Iya, kipas angin. Senpuki gitu kan. Terus ada Denwa. Senpuki itu double U-nya. Ingat-ingat ya. Denwa. Si- Denwa bukan Denha. Lihat di situ hiragananya. Ya. Terus habis itu ada perabotan rumah tangga ada Hondana. Hongdana gitu kan di situ. Hongdana. Sofa. Teburu ada double E-nya. Ya. Beddo. Beddo. Jadi kalau di katakana ada penambahan A, I, U, E, O, biasanya dia pakai strip panjang. Tapi kalau misalnya dia huruf mati, ya, huruf mati. Kalau huruf mati di dalam katakana dia pakainya tsu kecil, ya enggak? Gitu. Double R, double P, double M, double S, gitu. Ya, jadi pakainya su kecil kalau di katakana. Di sini ada tsukue sama teburu. Apa bedanya? Kelihatan dong bedanya ya. Kalau di tsukue, fungsinya itu untuk meja belajar atau meja kerja. Kalau dia teburu, itu untuk meja hias, meja makan, meja sofa. Paham ya? Kata tanya yang akan dipakai nani. Pola kalimat yang kita pakai itu biasanya di sini ada di suatu tempat ada pakai arimas, barangnya apa? Watashi no heya ni terebiga arimas. Di rumah, di ruangan saya ada TV gitu. Atau kalian di sini kita review ulang aja ya. Itu ya. Kita juga bisa kalau mau nanya sama orang gitu kan. Di apa di suatu benda ada ini kah, ada itu kah gitu kan.
Bendanya ada, contoh ada kulkas kah, ada radio kah gitu kan? Gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya di situ ada bendanya, tinggal disebutin benda apa di suatu tempat, tempatnya dulu, baru partikel nih, terus bendanya dulu, baru pakai partikel ga, baru ada kah, baru pakai kah gitu kan. Kalau mau nanya kan semua pakai k. Imas kah, arimas kah, des kah, iya nggak sih? Semua pakai k di situ. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Jadi ada. Kata. Berarti kalau misalnya iya ada hai arimas. Kalau nggak ada iye arimaseng. Ada hai sama iye, arimasnya dirubah. Kita ke konjugasi kata kerja. Kalau dia bentuk negatif berarti pakainya maseng. Gitu. Gitu ya. Terus juga kalau misalnya ada, kita mau nyebutin di suatu tempat itu ada ini dan itu dan ono gitu kan. Kalian bisa sebutin pakai partikel to gitu. Watashi no uchi ni terebito reizoko ga arimas. Nani nani to, nani nani to ga arimas. Bebas. Mau sebutin berapa banyak pun juga nggak apa-apa. Ada ini dan itu dan ono gitu kan. Gitu. Di ruang tamu ada apa? Di ruang ruangan, ruang tengah, ruang apa ya? Ruang keluarga, ima ni nani ga arimasu ka? Ima ni di ruang tamu nani apa? Arimas ada apa? Ngerti ya? Gitu. Aku jelasin detail nih, jadi mau disimak baik-baik ya. Gitu. Terus sofa atau teburu ga arimas. Contohnya berarti ada apa di bahasa Indonesianya, Minasang? Masih ingat? Ada Sofa sofa dan Ada dan sofa, meja. dan meja gitu. meja. Mhm. Jadi di sini di bab 25 ini 25 ya? 25 kan sini. 21 ya? Di bab 21 21 kan? 20. Oh, 21. Iya, di bab 21 ini dimaksimalkan adalah kosakatanya. Diperhatiin lagi lebih baik kosakatanya yang benar yang kayak gimana sih? Gitu, ngerti ya? Kosakatanya gitu. Terus kita perhatiin di sini penggunaan kata bantu apa partikel kali ya. Ada juga di situ sih kayak kata bantu biasa ya. Memahami kalau dia partikel wo biasanya banyak sih kalau wo ya itu kan penanda gerak satu. Kalau saya lebih detail mungkin satunya lagi tuh bisa untuk kalau kita mau keluar suatu tempat kita bisa pakai partikel wo gitu. Kayak uci wo demas. Astagfirullahalazim. Apaan itu Tuhan? Ih, serem banget. Apa itu? Ih, aku ngeri. Apa ini? Tadi bentar, aku ngeri ya. Oh, kayak digigit sesuatu loh. Oh, serem ya? Apa itu? Aku takut ya. Ih, serem banget. Tadi lu guys, sorry guys. Ngeri banget, sakit banget. Apa itu? Apa hewan? Ih, kaget. Ada hewan kah? Tikus kali. Ih, jangan ada tikus. Aku takut tikus. Tikus kecoa, sumpah. Kaget shock banget aku. Kan aku mau ngambil selimut aku ya. Aku pakai celana pendek, jujur. Ya, terus tiba-tiba kayak ada ngit gitu. Biasanya curut itu, Sensi. Jangan dong. Terus sengaja ya kamu ya? Ih, tapi emang benar, biasanya curut. Curut Sakit kan banget. seneng. Sakit banget nih sampai iya sampai merah. Curut. Enggak, Curut tapi kayak biasanya. kayak bentol gitu, kayak bentol di Gak ngerti anjay, ada apa ini aku baru ah ya lah ya udah. Aku nggak ngerti sama sudahlah. Baru kemarin aku tinggal di sini. Selebihnya aku jalan-jalan. Udahlah, kacau ini mah. Udah, yuk. Jadi di sini kan tadi partikel wo ya. Tadi kan wo udah dijelasin fungsinya buat apa aja gitu. Terus di situ juga ada penggunaan partikel wa. Biasanya kayak menjelaskan kita tuh ngapain, kita siapa gitu kan. Watashi wa subjeknya apa gitu kan. Berarti saya adalah apa. Di situ ada apa. Iya nggak sih Minasa? Kan kayak gitu. Terus habis itu kayak sorewa ya bisa lah ya. Kayak bentuk apa ya dibilang ya. Des, dewa arimaseng gitu kan. Ja arimaseng kita udah pernah belajar ya sebelumnya ya kan. Itu penggunaan partikel wa untuk menjelaskan.
Ada apa di sana gitu. Terus habis itu kalian perhatiin lagi tuh partikel E ya. Biasanya kan dia ke untuk kata kerja mau kemana gitu kan. Nah, biasanya yang pakai tuh pergi, datang, pulang. Apa sih? Ya ampun pulang. Serem banget. Ya, pergi, datang, pulang. Jadi kalau misalnya ikimas itu apa? Ikimas minasang. Apa ikimas? Ada yang tahu ikimas minasang? Iki Apa? mas. Ikimas itu kata kerja artinya Heeh. adalah Iki pergi. mas itu pergi. Iya, pergi. Kimas itu datang. Datang. Kayak rimas itu pulang. Jadi misalnya watashi wa shichiji ini shichi ya, jam 7. Shichiji ni gakoe ikimasu. Saya pergi, mundur ke belakang, pergi ke sekolah jam 7. Gitu. Kalau pergi jam berapa ada kegiatannya, ada kegiatan di situ jam berapa gitu ya. Itu penggunaannya partikel ni. Itu kalau aku jelasin lebih detail. Terus juga kalau di sini partikel wa biasanya di konnichiwa, konbanwa sama dewa mata tuh semuanya pakai partikel wa, iya nggak sih? Nah, ada kan? Jadi jangan terkecoh, jangan pakai konnichiwa, wa-nya pakai hiragana enggak. Pakai partikel dewa mata kalau jari masih nggak ada wa-nya ya. Ada iya doang, iya kecil gitu ya. Terus kayak gitu dulu. Untuk Maria Sang-no-hea di sini ada kata sifatnya ya. Kata sifatnya di sini eh, kata sifat itu dibagi jadi dua ya. Kata sifat i sama kata sifat na gitu. Kalau dia kata sifat i ya kalau di ini perhatiin aja ya. Di sini kan akhirannya i semua. Oki sai lawan katanya. Atarashi furui hiroi semai akarui kurai. Kirei Kitanai. Ini sebenarnya udah pernah dibahas kan, jadi aman aja kan? Desho, ya kan? Hai. Oke. Mm-mm. Nah, di sini juga untuk pengaplikasian kata sifatnya itu sendiri kalian bisa sebutin tuh. Jadi, kan kata sifat itu kan menyatakan ciri khas, ya nggak sih? Ciri khas sifat ataupun manusia itu sendiri bisa gitu kan? Gitu. Contohnya di sini gitu kan. Febi Joko-sang. Febi Joko-sang di sini kan yang paling ganteng, asik. Di sini kan. Nah, berarti ya kan? Ya contoh. Jadi kan karena di sini aku tambahin soalnya ya partikel na apa kata sifat na kayak Hansamu na gitu kan. Terus kalau dia Majime na ada lagi Nakeyoshi itu. Di sini yang apa kata sifat na Kitanai. Kirei kok Kitanai? Kirei Nakeyoshi. Paham gak Minasang? Paham. Maaf. Mm-mm, gitu contohnya gitu kan. Kayak ini deh, contoh Febi Joko Sangwa Hansamu Des gitu kan. Nah, terus atau enggak Kalia Sangwa Kirei Des kan gitu. Ngerti ya? Kawaii Des kan gitu contoh. Itu aja. Atau enggak kalian bisa sebutin aja kayak di suatu tempat itu ada apa kata sifatnya. Gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya kalian ini apa ya? Banyak sih sebenarnya kalau pengaplikasiannya ya, kayak mau ngejelasin di suatu tempat itu yang penting adalah satu kalian paham kosakatanya itu apa gitu. Ini udah pernah dibahas ya Maria Sang Nuhea ya di ruangannya Maria Sang. Terus habis itu kita ya ampun Tuhan ini apa ya kayak semesta tuh tidak mengizinkan saya mengajar kan ngeselin banget bentar. Ini kesel banget. Ada apa? Nggak bisa lo digeser. Udah bisa. Dah. Oke. Astaga Tuhan. Iya, ini ya asa nani wo shimasu ka? Asa itu apa, Minasa? Pagi. Ah. Ya, pagi ngapain? Nani wo shimasu ka? Kita di sini akan belajar kata kerja ya, Mina. Tadi kan kata sifat. Kata sifat bagi dua. Kalau kata kerja di sini dibagi jadi tiga, guys. Ini aku jelasin detail ya. Kata kerja dibagi jadi tiga, kata kerja satu, dua, dan tiga. Dah, itu aja epilognya. Sisanya nanti kalian boleh deh belajar nanti sama saya di N5.
Ini masih basic dulu ya. Hahaha. Kalau dari sini minta ayo kita belajar gitu ya. Oke, tahan sebulan lagi. Oke, nah di sini ada kao araimas. Nih, sama seperti yang saya jelasin tadi, partikel wo di sini untuk penanda gerak. Kalian mencuci muka bergerak kan? Nggak mungkin tidak bergerak, Desyo. Nah, jadi kao araimas adalah mencuci. Araimas itu mencuci. Ya, di sini banyak kosakata yang kan kalian pelajari. Jadi, kalaupun misalnya ada yang ingin ditanyakan, ya, bisa lah tanyain. Ya, si pasang nyaman ya, si pasang ya. Aman. Oke. Nah, jadi kao araimas mencuci muka. Hao migakimas, ha itu gigi, migakimas menggosok. Jadi menggosok gigi. Lihat di situ kegiatannya ya. Shawa mizu. Shawa itu kayak ya showeran ya. Mizu kalau gini, kalau kita mandi, mandi pakai gayung, kita pakai mizu aja, mizu. Bukan galon, bukan gayung wabi Mas, enggak ya, tapi pakai showeran. Showeran mizu. Mizu ya kalau buat ini ya. Kalau buat apa gayung dan lain-lain gitu kan. Terus ini ada gohang mas makan nasi. Jadi gohang itu seperti yang sudah saya jelasin kemarin ya. Gohang itu ada dua. Kalian bisa nasi doang atau nasi dengan lauk. Terus ada kocha. Kocha kan teh gelap. Minum teh gelap gitu kan. Singbung, singbung itu artinya adalah koran. Yomimas membaca, membaca koran gitu. Onggaku itu artinya lagu. Ingat Kiki Mas sama Kaki Mas, jangan kalian terkecoh. Kiki Mas mendengarkan, Kaki Mas menulis ya. Ini nanti ngaruh soalnya ke dalam perubahan kata kerja itu sendiri. Jadi diinget-inget ya, gitu. Kiki Mas itu artinya mendengarkan, Kaki Mas artinya menulis. Oh enggak, kuo Kiki Mas kan salah. Oh enggak, kuo Kiki Mas artinya adalah mendengarkan lagu. Tegami wo Kaki Mas adalah menulis surat. Oke, paham? Hai, Segi. Terebi wo mimas. Terebi di sini menelpon. Terebi di sini artinya adalah TV, maaf. Mimas itu artinya menonton atau melihat. Ya, ada dua, bisa menonton atau melihat ya. Tergantung di sini konteksnya kalian ngapain. Zashi apa minasang? Majalah. Majalah, Jalan. radio, radio. Hai, gitu ya. Shukudai wo shimas, shukudai PR, shimas itu melakukan, jadi mengerjakan atau melakukan PR gitulah ya, dikerjain PR-nya. Oinori di sini ada oinori, itu artinya sembayang. Kalau orei itu artinya adalah mengucap syukur, gitu. Makanya kalau orang Jepang bilang itadakimasu, gochiso sama, itu orei ya. Tapi kalau oinori ya di dalam negara Indonesia ini kan banyak ya ininya ada oinorinya gitu kan. Kalau mungkin yang ini yang Islam gitu kan, oinorinya sembahyang sholat 5 waktu. Kalau sensei lah mungkin gitu kan, oinori setiap minggu ke gereja kan gitu. Contoh ya gitu. Sentaku, sentaku mencuci. Jadi sentaku shimas ya cuci baju lah. Khusus baju aja ya kalau cuci cuci piring pakainya araimas juga gitu. Soji shimas itu beres-beres, beres-beres aja, nyapu ngepel gitu. Itu soji shimas. Kata keterangan waktunya asa hiru yoru, asa malam, asa pagi, hiru siang, yoru malam. Yoru itu ada dua, ada hiru sama, ada yoru, ada bang. Tulis ya, ada yoru, ada bang. Tapi kalau kita pakai mai itu biasanya mai bang, bukan mai yoru, mai asa juga kan. Nanti seringnya. Sore kara itu setelah itu. Kenapa ada sore kara sensei? Karena kita di sini akan menjelaskan kronologi. Pagi ngapain, habis itu ngapain, gitu. Itu sore kara, ya. Sore kara itu juga ya kronologi ya setelah kegiatan satu, kegiatan dua. Contohnya pagi gosok gigi, habis itu mandi. Pagi mandi, habis itu sekolah, kan gitu biasanya. Ya enggak? Gitu. Asa to em, pang wo tabemas sore kara gakoe ikimas. Bisa tuh kayak gitu. Ngerti nggak maksud sensei? Ngerti. Seperti itu ya. Oke. Segi kita lanjut aja ke 24. Nanji ni okimaska. Di sini akan membahas tentang
durasi apa ya? Kayak waktu kali ya. Nanji itu kan apa? Nanji minasang. Jam berapa? Jam Jam berapa? berapa? Benar. Jadi nanji, nanfung, nanpung. Kalau dia fung atau pung itu menit. Kalau ji itu untuk jam. Okimas apa artinya okimas? Apa okimas? Bangun. Bangun. Iya, jam berapa bangun? Ya, di sini durasi apa? Untuk sekarang okimas sebenarnya artinya banyak yang minasang okimas. Nanti kalian kalau udah N4 atau mungkin nanti pertengahan N5 itu okimas itu artinya udah banyak gitu. Tapi di sini karena di sini Nanji ya jam berapa bangun gitu ya. Gitu. Dan untuk keterangan waktunya tadi saya udah jelasin ada Mai setiap ya. Mai Nichi, Mai Asa, Mai Hiru nggak ada. Mai Bang adanya gitu. Mai Bang bukan Mayoru. Setiap malam gitu. Kata kerja yang akan kita bahas di sini ada nemas sama okimas. Nemas di sini artinya adalah tidur. Kalian lihat sendiri di situ nemas ya. Sebenarnya nemas ada satu lagi, nemuri mas. Nemuri, nemui gitu. Nemas artinya nemas aja dulu lah ya. Kita ikutin yang ada di sini. Sama okimas, okimas di sini bangun. Nah, ini yang saya tadi udah bilang nih, ikimas, kimas sama kaerimas. Ikimas pergi, kimas datang. Kaerimas pulang. Paham? Balik gitu kan. Partikel yang digunakan adalah partikel penanda tujuan. Hiragananya adalah he, bacanya e. Paham ya? Nah, di sini kita penggunaan pengaplikasian untuk menunjukkan waktu pelaksana kegiatan. Jadi misalnya nih jam berapa atau sekitar jam berapa melakukan apa gitu kan. Kita sekitaran jam 4 lah belajar. Nah, sekitar jam 4 belajar, apa bahasa Jepangnya? Sekitar jam 4 belajar. Ya, pending. Oke. Apa bahasa Jepangnya, Minah? Masih ingat tidak? Ingat, lihat dulu di sini. Nih, di sini waktunya dulu. Berarti sekarang jam berapa di sini? Jam 4 bahasa Jepangnya? Yoji. Yoji. Yoji Ji. ya, bukan Yongji ya. Yoji. Yoyoji. Ya, yo. Jigoro. Ya, Yoji Goro Yoji karena Goro Benkyo. boleh. Kalau kita belajar bahasa Jepang apa? Benkyo. Benkyo. Nihongo dulu. Oh, Nihongo, Benkyo, Benkyo shimasu. Shimasu. Iya, gitu. Tahu nih, bisa apa enggak? Lemot parah. Gitu. Yoji, Yoji. Kok Yojing? Pakai yang Yoji Goro, Yoji Goro, Ni. ya. Nihon. Ni. Oh, Nah, Nihon. ini nih. Kalau misalnya kalian udah pakai Goro, ada nggak contohnya di sini? Nih, kalau udah Goro nggak usah pakai partikel lagi. Ngerti ya? Langsung aja. Yoji Goro, Nihong, Nihongo, Benkyo shimasu. Benkyo shimasu. Iya, kalau dia pakai goro, tapi kalau kalian nggak pakai goro, harus ada partikel ni-nya karena di sini kan ya sama kayak goronya sih, itu partikelnya juga. Gitu. Kalau di sini, kalau ni itu untuk tanda waktu yang sudah pasti, ada jamnya, ada menitnya, semuanya. Ngerti nggak Minasang? Gitu. Udah pasti kalau misalnya besok, lusa, minggu depan, tahun depan itu nggak bisa pakai ni partikelnya, gitu ya. Jadi penanda yang sudah pasti. Ya, istilah katanya ya partikel aja butuh yang pasti-pasti ya. Dan kayak gitu. Oke, lanjut lagi di sini ya. Misalnya nih, pagi ngapain gitu kan. Pagi bangun jam berapa gitu kan. Misalnya ya. Asa nanji ni okimasu ka? Nah, kalau kalian memang ya kira-kira lah pakainya Jigoro gitu kan. Jam sekian gitu. Kita juga bisa di sini belajar menit ya Minasang. Udah pernah dibahas ya menit ya. Gitu. Kalau misalnya sekitar jam 6.15 bangun. Sekitar jam 6.15 bangun. Apa bahasa Jepangnya Minasang? Ayo, Shipasang atau Kalia-sang atau Febi Joko-sang. Dozo.
sekitar jam 6.15 bangun. ro 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 roku Rokuji, rokuji rokujiju Yu, rokijiju go for ya, okimas. Gofung. Iya. Rokuji, Ju, Gofung. Ya, Ju, Ji, Ju, Juju Go, go Jugofung. Jugofung Goro Okimas. Hai. Mm-mm. Bener kayak gitu. Gitu ya. Segi di sini. Ya, kalian bisa jelasin nih. Misalnya nih, kalian kalau siang makan jam berapa? Contoh gitu kan. Sekitar jam berapa baru pakai goro atau pakai ni juga bisa kalau memang itu waktunya udah fix gitu kan. Kayak gitu. Gitu ya, paham ya? Harusnya ngerti. Atau enggak, coba saya mau kalian satu-satu bikin pakai goro, terus juga pakai ni, kegiatannya bebas mau ngapain aja. Coba ikutin sesuai yang ada di buku juga nggak apa-apa, tapi jangan mencontek sama persis. Oke? Bisa? Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke? Coba bikin. Jam sekian kalian ngapain? Tadi belajar udah, tinggal yang lain-lain. Saya mau beres-beresin ini dulu deh bentar. Takut ada kena apa ya? Apa sih ini gitu loh. Dah, coba kalian ini ya. Aku unmute ya. Aku mute ya suaraku. Oke? Aku tahu sekarang apa yang gigitin aku, lebah. Sakit banget. Bisa bengkak tuh sensei. Aku takut ini, astagfirullah, pantesan. Keribat bentar ya, aku izin ini ya.
Udah guys, gimana? Harusnya udah selesai. Aku tunjuk atau gimana? Udah selesai belum? Minasang. Sudah. Dah, coba si pasang. Kalau gitu. Aduh. Ayo si pasang. Palain dulu si pasang. 3時午前ご飯を食べますと4時に帰ります。Yoji ini Kairi Mas. Iya, makan pulang. Oh pulang. Maka pulang kemana? Nggak ada tempatnya. Pulang ke rumah. Nah, gitu. Atau enggak restoran D ngapain gitu kan? Iya nggak Oh, sih? Iya ah, nggak sih? Heeh, gitu. Tapi bisa sih pulang langsung kayak gitu baru pulang. Kan kita di sini belum belajar tentang ini nggak sih? Penambahan partikel tempat ya nggak? Di suatu tempat ngapain? Belum kan? Gitu. Bisa pakai D, bisa pakai ni kalau untuk penambahan. Misalnya gini, sensei wa kine, bukan kino, kyo hari ini gitu kan. Uchi de Nihongo wo benkyou shimasu. Uchi de yoji goro Nihongo wo benkyou shimasu. Sore kara. Nah, sore kara nggak pakai to dan ya kan. Berarti kalau yang sore kara berarti setelah ini gitu kan. Gitu. Sore kara apa ya? Tadi banggo hangwo tabemas. Contoh kayak gitu. Paham nggak? Tapi apa? overall udah oke. Segi de zo dare desu ka? Siapa-siapa? Mau saya tunjuk aja atau gimana? Mau menyerahkan diri atau saya tunjuk ini? Terserah Sensei. Ya udah, lebih Joko-sang, udah zo. Eh, kalau aku ya, hachi ji goro hatarakimasu. Bisa nggak sih? Hachi Jigoro Hatarakimasu. Sore kara? Sore kara nani wo shimasu ka? Habis itu ngapain? Ini. Halo? Suaranya nggak kedengeran. Tes, tes. Sore kara. Mm-mm. Hmm, Habis ini ngapain? Nggak pakai sore kara. Aduh, nggak tahu Sensei kalau pulang setelah terus jam pulang kerja itu Iya, pulang berarti pulang kemana? Pulang dari rumah? Pulang ke rumah atau gimana? pulang ke rumah. Ya udah, Uchie, Kai, Ucie kayak Rimas. kayak Rimas. Iya, gitu. Gitu ya. Hai Saigo, Kaliasang. Dozo, Kaliasang. 7時頃ご飯を食べます。それか Hmm, ら8時10分に寝ます。8時10分に寝ます。はい、それ。わかりました。じゃあ皆さんこれから質問がありますか皆さん。Ada yang mau ditanyain nggak? Aman? Oke. Segi kita langsung aja ke bagian asagohang. Asagohang itu artinya adalah apa minasang? Ada yang tahu asagohang apa? Makan pagi. Makan pagi, sarapan. Asa itu kan pagi, gohang itu makan. Jadi sarapan, makan pagi. Gitu. Nyut-nyut kan. Oke, good. Lanjut yuk. Sini ada asagohang, hirugohang, banggohang. Jadi kalau gohang itu nasi, lauk gitu kan. Itu juga bisa kayak makan pagi, makan siang, makan malam gitu. Dia pakai banggohang bukan yorugohang ya. Gitu.
Untuk makanan di sini ada gohang, pang, niku, sakana, tamago, yasai, kudamono. Udah hafal belum? Coba saya kasih kalian waktu buat ngafal deh. Ntar aku tanya salah satu. Ayo, Seta. Oh my God. Gohang, pang, dari roti, pang. Niku daging, sakana ikan, tamago telur, yasai sayuran, kudamono buah-buahan. Tabemono makanan. Mizu air. Masih ada sini. Ini dulu deh, nih. Karena saya baik dan tidak sombong, ini dulu. Bercanda. Ayo, fokus ya. Semangat kalian. Oke. Bagaimana? Ini nggak bisa dibikin. Ini apa ya? Bisa nggak ya? Harusnya bisa. Oke. Mari kita coba. Ya, nggak bisa ketutup lagi. Nggak bisa ya? Gini doang ya? Janin. Ada yang bisa nggak? Ada yang ngerti nggak? Ini cara nutup ini gimana? Gue nggak ngerti lagi cara ngapusnya. Gimana ya caranya? Kali yang di atasnya sih bawah kan. Ini. Atas ini apa? Coba seru kau. Sama aja. Nggak bisa. Hmm, ya udah, nggak usah. Gini aja. Oke. Udah ya. Kita coba satu-satu. Oke. Kalau gitu, Kaliasang dulu. Kaliasang. Masih, Mas. Hai. Aman. Hai. Saya sebutin dua kosakata bahasa Indonesia, kamu sebutin dalam bahasa Jepang. Oke? Oke. Telur, sayur. Tamago, yasai. Oke, pintar. Buah, ikan. Kudamono, sakana. Pintar. Lagi, Saigo. Langsung tiga. Nasi, roti, ikan. Nasi, roti, daging. Gohan, pan, niku. Oke, good. Si pasang. Moshimosh, si pasang. Hai. Hai. Kirain nani gitu ya. Oke. Yuk, sama seperti yang ini, aku sebutin dua-dua. Nanti mungkin tiga terakhir, kamu jawab pakai bahasa Jepang. Nasi, telur. Gohan tamago. Roti, sayur. Pan yasai. Daging, ikan, sama buah. Niku sakana tabemono. Buah, Eh,
Wah, kudamono, kudamono. Ya, gitu ya. Hai, saya Go, Feby, Chang. Udah? Hai. Baik, oke. Kamu 4-4 ya? Gak. Oke, telur, sayur, buah. Telur, tamago, sayur, yasai, Heeh. buah, kudamono. Oke. Tidak kuah. Terus, benar-benar. Terus ikan, daging. Ikan, sakana, Mm-mm. terus Daging, daging, niko. pintar. Oke. Bukan. Apa itu? Nasi, nasi sama roti. Gohan dan pan. Oke, good. Untuk minumannya saya kasih tahu kalian ya. Air mizu, kohi kopi, kocha teh, jusu jus, gyunyu, susu. Oke. Kaliasang, susu bahasa Jepangnya apa? 牛乳、Oke. Sipasang, air bahasa Jepangnya apa sipasang? Mizu. Mizu. Febisang, teh teh gelap. Apa bahasa Jepangnya? Kak, Teh gelap, teh teh ini bukan teh Jepang ya, teh gelap ngomongnya. Apa bahasa Jepangnya? ma, eh, maca Apa? koca, koca, Kocha. sorry. Iya, nggak apa-apa. Oke. Daijoubu desu. Kok maca? Nah, kalau maca beda lagi. Macaci gitu ya. Oke, oke. Koca. Iya, kalau ocha itu ininya Jepang. Nih, apa sih? Ya ampun Tuhan, apa ya? Giliran nggak dipakai laptop ini yang mana aja gitu. Ih, ya baik banget. Kursor saya nggak geser gitu loh. Ada apa sih? Ah, ya baik, Meca ya baik. Ya ampun, ini kenapa ya? Ah, astaga Tuhan. Ini saya nggak ngerti lagi sama ini device. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke sini ya, ke Sakura yang tadi. Masih adalah waktu. Udah kelihatan ya? Oke. Nah, di sini kita akan bahas bentuk maseng. Bentuk maseng itu artinya adalah bentuk negatif. Kemarin kita sudah bahas ya. Kata kerjanya dari mas kita coret, masnya dirubah ke maseng. Asa gohang wo tabe mas. Makan pagi. Pagi. Iya, sarapan gitu ya, benar. Jadi, kalau dia tidak sarapan, nggak sarapan, asa gohang wo tabe maseng. Gitu ya. Shingbung wo yomimas. Bentuk masengnya apa? 新聞を読みません。Iya, gitu Shingun ya. wo yomimasen. Iya, gitu. Terebi wo mimas sama Shawa wo abimas. Coba sih pasang. Terebi wo mimas bentuk masengnya apa? Apa-apa? Terebi. Oh, mimas. Terebi. Oh, Oh, mimas. mimasen. Mimaseng. Artinya apa? Tidak menonton. Mi- Tidak? Tidak nonton TV. Oke, good. Ya. Jadi kalian ya, di sini ada kata tanyanya. Sama ya kalau dia pakai maseng ya maseng, kalau dia mau nanya pakai maska, pakai k gitu. Asa gohang wo tabe maska? Sarapan kah gitu kan Hai, ya. terpas. Hai tabe mas tuh kalau dia makan, kalau nggak makan iya tabe maseng gitu tuh ya. Terus kalau nanya nih kan tadi tabe mas kan asa nani woto ta, tabe mas kah gitu kan. Nah, pagi makan apa gitu kan. Di sini kan nomi mas, kalian bisa sebutin tuh tadi pagi ngapain, misalnya makan nasi, gohang wo tabe mas, sakanawo tabemas. Kalau nggak makan apa-apa, nih di sini nani mo nomi maseng, nani mo tabe maseng. Paham? Gitu. Paham. Ya, tinggal pakai nani mo, tapi di sini bentuk maseng. Gitu.
Tidak makan apapun nih artinya nih kalau dia pakai nomimasen atau tabemasen. Nanimo Nanimo tabemasen nggak makan apa-apa. Nanimo nomimasen nggak minum apa-apa. Nggak minum apapun. Ini udah kita bahas kemarin. Harusnya kalian paham ya. Oke, di sini mungkin bisa lah ya. Kita mulai dari yang pertama. Coba Feby Joko Sang dibaca dulu. Atau enggak gimana? Feby Joko Sang baca semua. Kaliasang sama si Pasang terjemahin. Asik, enak banget nih. Yuk, Oh, Dozo, silakan. bisa. Watashi wa mai asa 5 時に朝ごはんを食べます。Artinya apa Minasang? Saya setiap pagi Setiap pagi. jam Sarapan jam 5 Jam 5 makan pagi. makan pagi. makan pagi, Sarapan. sarapan. Iya. Ayo bareng-bareng aja deh. Iya. Terjemahinnya bareng-bareng. Ayo, bawanya lagi. Feby Joko Sang, Dozo. ご飯と魚を食べます。Hmm, apa tuh? Nasi. Makan nasi dan ikan. Iya, dari Dan tabemas dulu ikan. ya. Oh ya, Dari kata kerjanya dulu kalau nerjemahin guys gitu. Makan roti dan makan ikan dan makan sayur apa? Gohang nasi, makan ikan dan nasi. Terus lanjut 水を飲みます。mizu pakai Z mizu nomimas. 水を飲みます。 Artinya apa Minah? Ayo semua. Minum, minum air. minum air. Minumnya air. Terus bawahnya lagi. お、お、Apa tuh? 弟はうち Mm-mm. で朝ごはん食べません。Artinya apa Minah? Apa? Eh, adik Foto-foto apa? laki-laki Adik laki-laki. Di mana dia? di rumah Di Rumah rumah. tidak makan pagi. tidak Iya. makan pagi. Nggak sarapan dia tuh adik cowoknya. Terus bawahnya lagi. 学校でパン Mm-mm. を食べます。 Gakode pangwo tabemas. Artinya apa? Di Di sekolah. di sekolah makan roti. Di sekolah makan roti. Bawahnya lagi, sebelahnya lagi. ジュースを飲みます。 Atau pakai ini ya, jusu ya, ada double. Jusu wonomimas. Artinya apa? ジュースを Minum 飲み jus. Minum jus. Minum jus ya di sekolah. Terus lanjut. 父はご飯の肉、父はご飯と肉と野菜を食べます。 Artinya apa Minasang? Ayah Ya, Ah, makan nasi, makan dan daging dan sandal. daging dan sayur. Iya, ayam makan nasi, daging, dan sayur. Saigo. 何も飲みません。 Artinya apa Minasang? Tidak Tidak minum. minum apa-apa. Tidak Iya. makan apa-apa. Nomimaseng, Mina. Nomimaseng minum, nggak minum apapun, nggak Tidak minum. minum apa-apa. Iya, gitu. Ya. Nah, nih aku baca nomor 1, kalian langsung jawab ya. Oke. Ayu sang wa mai asa nanji ni asa gohang wa tabemasu ka? Ayu sang wa. Mai asa goji Go, ni Masuk goji Malaysia ni. goji ini heeh, asal gue. gohang wo tabemasu. Iya. Ayu sang wa asa nani wo tabemasu ka? Nani wo tabemasu ka? Ayu sang wa. Tuhan Gohan to sakana o tabemasu. Hai, gohan to sakana wo tabemasu. Ayu sang no oto sang wa uchi de asa gohan wo tabemasu ka? Ayu sang no oto, adiknya si Ayu sang di rumah makan ini kah sarapan kah? Oto oto wa. 落ちで朝ごはんは食べません。 Hmm? Apa? Iya. Iye, asa gohan wo Asa tabemasu. gue tabemasen. Hai, gitu ya kalau ngejawab ya. Sebenarnya kalian bisa ngikutin template aja sih. Gitu. Iye atau enggak Ayu sang no oto sang wa uchi de asa gohan wo tabemasen gitu aja bisa. Atau pakai iye gitu. Hai, Yongbang to Gobang. Sensei baca soalnya dua-duanya ya. Ayu sang no oto sang wa doko de asa gohan wo tabemasu ka? Ayu sang no oto sang wa asa nani wo nomimasu ka? Ayo, nomor 4 dulu. Apa jawabannya? Doko de oto sang. Uchi.
Oto-oto sama otosang, hati-hati jangan sampai terkecoh. Apa artinya? Gakko. Apa gakko? Gakko. Hayu apa hayu? Kalau nomor 4 itu kan oto-oto itu kan saudara laki-laki ya. Bisa dibilang adik laki-laki lah. Adik laki-lakinya Ayu Sang di rumah makankah gitu. Di mana makannya maksudnya? Di mana dia makannya adiknya si Ayu? Uchi. Uchi de. Kan oto-oto. Nih, Gakko. nih oto-oto wa uchi de asa gohangu tabe maseng. Karena dia tabe maseng, otomatis kan dia makannya di mana gitu kan. Gakko de pangwo tabe mas. Jusu wo nomi mas. Nah ini jawabannya, paham nggak? Yang pertama adalah kalian harus memahami. Karena memang kita waktunya singkat sih ya. Nanti ini aku bahas lagi ya. Biar kalian lebih paham gitu. Paham nggak? Nomor 4 artinya apa? Di mana makan ya? Iya, di mana dia si adik cowoknya Ayu makan gitu. Kan di sini bilang kan Uchide asa gohango tabe mas yang berarti kan nggak Nggak makan. makan. Tapi makannya di sini Gakode. Sedangkan ayahnya Otosang nih ya asa nani wo nomi maskah. Nani ni asa si Cici. Berarti jawabannya nomi Nami maseng. makan. Iya, paham nggak sampai sini Minasang? Paham, Sensei. Oke ya, mungkin dari Sensei kayak gitu dulu Minasang ya. Nanti kita lanjut lagi besok. Sebelum itu kita berdoa dulu. Hai Jaminasang, benkyo waruma ini ishoni oreo shimasho. Hai hajime mas. Amin. Hai warimas. Untuk besok kita bakalan bahas 25 lagi, 25 sampai 30. Kalau bisa ya, kita ngefast dulu nih. Tapi sebelum itu setidaknya pahami dulu lah baik-baik ya Minasang. Mungkin dari Sensei kayak gitu dulu. Ja Minasang, arigato gozaimasu, otsukare sama deshita. Ja, mata hashita Minasang. Bye-bye. Gambatte Bye. Minasang. Semangat ya. Dadah.